ada penggalian ilegal di wilayah warga yang akan mengakibatkan longsor di wilayah kami. Abi nyohonkeun tanggung jawabna ti Akang. 3, 2, 1. Mang kata-kata hari ini. Aduh, udah 3 video kita ini kata-kata hari ini terus. Ya selama stoknya ada mah nggak apa-apa sih, Mang. Ya hitung-hitung buat motivasi itu buat yang nonton. Ya nggak? Untuk kata-kata hari ini, saya mau bilang kematangan tidak diukur atau tidak dilihat dari usia, Bang Iwan. Maksudnya gimana? Yang muda pun bisa matang. Oh, saya tahu Mamang mau ngomongin Wapres ya. Kenapa larinya ke situ? Saya nggak ngomongin Wapres. Ya, terus Mamang mau ngomong apa? Saya mah ngomongin sayur nangka. Nangkanya nangka muda, bisa mateng kalau jadi gudeg. Alah, kenapa jadi gudeg? Ada lagi yang lain? Ada. Pepaya muda juga bisa mateng kalau jadi sayur lontong. Oke lah, langsung aja Mang. Oke. Mulai. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng welcome. Kembali lagi di YouTube channel Mang Uday TV. Ya, terima kasih. Seperti biasa, kita akan membahas apa yang lagi rame di dunia media sosial kita kali ini. Hari ini kita akan bahas apa ini, Mang Iwan? Ada DPR yang membantah menolak undang-undang perampasan aset. Ya, ada juga gedung SD di Karawang yang ambruk, Mang. Tuh. Dan kelanjutan masalah pabrik kapur ini, Mang. Oh, begitu. Nah, habis itu ada hiburan nggak dari Mamang? Oh, ada. Ya, walaupun nggak banyak, ada lah. Hiburan. Hore. Kali ini apa tema hiburannya? Ya, masih seperti kemarin. Komedi dialog, komedi percakapan. Pasti seru. Makanya tonton sampai kelar. Ya, betul. Oke, langsung aja. Video pertamanya. Ya, video dari DPR, Bang. Sok langsung dimainkan aja. Ya. Play. Dengan beredarnya di media sosial berita yang tidak benar atau berita bohong yang menyatakan bahwa DPR RI menolak pembahasan RUU perampasan aset terkait tindak pidana, perlu kami sampaikan bahwa RUU tentang perampasan aset masuk ke dalam prolegnas prioritas tahun 2026 dan saat ini Komisi 3 DPR RI sedang dalam tahap penyusunan dengan menghimpun masukan dari publik dalam rangka partisipasi publik yang bermakna atau meaningful participation dari berbagai kalangan seperti masyarakat, akademisi, praktisi, mahasiswa, pakar, institusi, dan berbagai pihak terkait lainnya. Memang pernyataan resmi dari DPR terkait undang-undang perampasan aset. Ah, kalau dari pernyataan si ibu tadi berarti menyatakan bahwa hoak kalau DPR menolak rancangan undang-undang perampasan aset gitu kan? Ya begitu. Yang jadi pertanyaan saya ada dua, Mang Iwan. Apa aja? Dia bilang kan rancangan undang-undang itu masuk apa namanya? Prioritas. Ya, itu prioritas. Kalau emang prioritas, kenapa nggak kelar-kelar? Nah itu, Mang, kelamaan. Ya kan yang namanya prioritas mah didahulukan atuh. Harusnya. Ya kan? Kenapa nggak kelar-kelar? Kan udah lama itu. Diajukan sejak zamannya Pak Jokowi. Sampai sekarang diajukan lagi oleh Pak Prabowo. Tetap aja nggak kelar-kelar. Mau nunggu sampai berapa presiden lagi yang diajukan, yang mengajukan. Lambat. Nah itu. Yang keduanya apa? Ya, pertanyaan yang keduanya kata dia kan kami masih menerima masukan-masukan dari masyarakat, dari kalangan akademis dan bla 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 kayak gitu kan? Ya begitu. Ya yang saya tahu mah masukan udah banyak dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah, depan, belakang itu masukan tentang rancangan undang-undang perampasan aset udah banyak. Iya banyak. Masalahnya masukan-masukan itu nggak masuk. Jangan-jangan untuk masuk harus pakai password, Mas. Iya. Sekian banyaknya masukan masa nggak ada yang masuk satupun? Passwordnya salah kali, Mas. Sampai sekarang nggak kelar-kelar. Atau mereka lagi berpikir bagaimana caranya undang-undang tetap ada tapi tidak jadi bumerang buat mereka. Jadi saya takutnya mereka membuat celah gitu untuk mengakali undang-undang ini. Celah kayak gimana tuh? Iya, agar pejabat kebal hukum
biar mereka kebal hukum asal jangan kebal santet. Oke, lanjut apa tentang apa lagi? Nah, ini ada video gedung SD yang ambruk, Mang. Sok segera diputar aja lah videonya. Oke, siap. Play. Aduh, ya Pak Dedi ya sekolah kurang kurang Pak Dedi. Makanya kan aya acara tuh, acara ieu lulusan zaman. Untung barudak Pak Dedi ya. Mun aya barudak bae meureun katindihan budak kurang bisa pae ieu mah. Masalah sekolah yang dilaporkan tadi sudah teranggarkan di APBD Kabupaten Karawang tahun 2026 dan dalam waktu dekat segera dibangun, dan ini jawaban dari Pak Bupatinya. Hatur nuhun. Pokoknya langsung saya instruksikan Pak Kadis, itu kebetulan ada kabin juga di situ. Besok langsung suruh direhab itu yang 2 kelas, terus termasuk plus kursi dan meja. Nah, ya pas lagi ngerehab nanti saya ke sana ya. Nah, itu videonya, Mang. Ya, untuk kejadiannya saya turut prihatin ya, dan alhamdulillahnya tidak ada korban di situ, masih dalam keadaan kosong. Nah, terus tapi dalam hal wewenang, ini harus kembali diingatkan bahwa SD dan SMP itu adalah wewenangnya kabupaten, artinya bupati gitu kan. Tapi tetap pengaduan masyarakat itu kebanyakan atau hampir semuanya itu mengadukannya ke KDM sebagai gubernur. Ya, betul. Ya, tapi alhamdulillahnya kan Bapak Aing menanggapi walaupun diteruskan kembali kepada bupati kabupaten yang bersangkutan, dalam hal ini Karawang gitu kan. Ya, jadi maupun itu terkait dengan sekolah, jalan dan sebagainya, gak usah ragu untuk istilahnya melapor ke Bapak Aing, mau statusnya jalan apapun, jalan desa, kabupaten, apalagi provinsi gitu kan, insya Allah akan didengar, dan apabila kewenangannya bukan di provinsi akan diteruskan. Nah, ini mengartikan apa? Apa itu, Mang? Ya, mengartikan bahwa Bapak Aing tidak one man show, tetap ada pendelegasian ke bawah gitu. Jadi kalau ada orang yang bilang one man show, mereka tidak istilahnya menyimak kegiatan Bapak Aing secara menyeluruh. Cuma lihat di media sosial yang muncul Bapak Aing lagi, makanya dia bilang woman show. Ya, masih teriak-teriak orang itu tentang woman show ini, Mang. Jadi saya malas membahasnya, Mang, kayak ngasih panggung. Iya, jadi ada tendensi lah ibaratnya, kalau kan tendensi mah. Iya, benar. Yang kayak gitu mah nggak usah dibahas satu. Wow. Mau one man show ke, mau two man show ke, mau three man show ke. Yang penting mah beres kan gitu. Tinggal ngeliatin aja. Iya kan, intinya mah beres. Iya. Selanjutnya apa? Ini ada kelanjutan dari sidak Bapak Aing ke pabrik kapur, Mang. Oh, masih berlanjut tentang pabrik kapur? Masih, sok mainkan videonya. Oke, siap. Play. Ini sudah berpuluh-puluh tahun nggak ada yang mikir. Saya dulu pernah tutup ini, tapi ribut kan. Sekarang gini, gunungnya habis, jalan setiap hari penuh dengan debu, pencemaran. Ya kan? Rakyatnya ternyata tidak sejahtera. Untuk apa diizinin? Udah, nanti kita ini. Dari keadaan ini kita dapat apa? Alamnya dirusak, gaji buruhnya rendah, tanpa jaminan. Infrastruktur rusak, tiap hari kita melewati jalur Cianjur, Bandung seperti ini. Masa kita jadi pemimpin bodoh? Nah, itu kelanjutannya. Ya, ternyata seperti itu. Pabrik kapurnya itu berada di sekitaran tambang kapurnya gitu ya. Nah, ternyata lebih kompleks, bukan hanya sekedar masalah pabriknya yang bermasalah dengan pekerja gitu ya, dengan status pekerjaan dan sebagainya. Ternyata ini juga masalah pertambangan, Mang Iwan. Lagi tambang. Ya, kata Bapak Aing sempat mau ditutup, tapi kan ribut katanya. Tapi kalau kayak begini terus, bisa jadi akan ditutup. Masalahnya, kalau ditutup tahu sendiri, kalau tambang ditutup pasti ada yang ngegoreng lagi. Pasti, Mang, itu mau udah pasti ada yang ngegoreng. Iya. Nah, berikut ini pernyataan bupatinya, Bupati Bandung Barat saat ditanya wartawan. Oh, berarti bupatinya sudah tahu ya? Sudah, Mang, coba mainkan. Play. Belum, kalau pabrik kapur kebetulan kemarin saya agak ada agenda juga, jadi belum sempat berkomunikasi dengan
Pak Gubernur, nanti mungkin saya setelah ini akan. Katanya hari ini ada audit Pak untuk perusahaan kapur di. Ya, saya tentunya mendukung seluruh kebijakan yang dilakukan oleh Gubernur. Tentunya yang dilakukan Gubernur adalah untuk kebaikan, bukan semata-mata hanya kepentingan beliau. Ini pasti untuk kepentingan masyarakat. Kami dari pemerintah daerah tentunya mendukung apapun yang Bapak Gubernur lakukan. Nah, itu pernyataan dari Pak Bupatinya, Mas. Nah, dalam hal ini Bupati Bandung Barat mendukung apapun langkah yang diambil oleh Bapak Aing, kan? Ya, betul. Nah, sejalan lah ibaratnya, tidak ada hal yang aneh-aneh lah ibaratnya ya. Tinggal tindak lanjutnya seperti apa, sinkronisasinya dengan pihak Pemprov seperti apa, kita tunggu aja. Ini ada warga Bandung Barat yang protes soal penggalian tanah ini, Mang. Bandung Barat lagi, kayaknya banyak banget ini masalah tambang di Bandung Barat. Kayaknya emang strategis buat tambang kali. Sok dimainkan aja lah. Coba kita mainkan. Play. KDM tolong. Kepada yang terhormat, KDM, Bapak KDM, Bapak Gubernur Jawa Barat, kami memohon keadilan, Pak. Ada penggalian ilegal di wilayah warga yang akan mengakibatkan longsor di wilayah kami. Mohon untuk ditinjau legalitasnya agar tidak meresahkan warga. RW 20. Pak KDM. Kami menolak keras adanya penambangan ilegal di wilayah kami. RW 20. Nanti ketika sudah mulai musim penghujan, ini longsor sampai nutupin jalan. Gitu. Oh, berarti sudah terjadi longsor, Pak? Sudah terjadi longsor di pinggir sebelah kiri, sudah longsor, ya. Makanya tidak dilakukan penggalian di sebelah kiri. Nah, itu Mang warga yang protesnya. Ya, ini waktu awal-awal pun Rumpin, Cigudeg, Parung Panjang ya seperti ini, Mang Iwan. Masyarakat yang protes menuntut penutupan tambang. Banyak videonya beredar, kalau mau cari mah di TikTok kayak di YouTube kayak dimanapun ada bahwa masyarakat keberatan dengan keberadaan tambang di sana. Tapi setelah ditutup, nah yang terjadi seperti sekarang, serangan bertubi-tubi untuk Bapak Aing yang mendompleng atau mengatasnamakan orang-orang tambang yang ada di sana. Nah, dikhawatirkan ini pun akan seperti itu, baik tambang kapur maupun tambang tanah yang barusan kita lihat videonya. Awalnya masyarakat meminta pertambangan ditutup. Tapi nanti setelah ditutup, ada orang-orang, entah itu beneran orang dari tambang, entah itu yang hanya mendompleng saja, ya, yang langsung keras menyuarakan penolakan penutupan. Nah, ini. Iya bener, Bang. Jadi serba salah Bapak Aing dalam keadaan seperti ini kan? Iya, dibiarkan salah, ditutup salah. Iya, masyarakat juga harusnya paham lah istilahnya. Kalau emang merusak lingkungan terus ditutup, ya harusnya menerima, apalagi udah dikasih solusi. Cuman kan solusinya ditolak oleh mereka saat itu. Ya begitu. Nah, sekarang setelah sampai saat ini belum ada perkembangan untuk dibuka kembali, serangan belum berhenti sampai sekarang, termasuk ibu-ibu yang waktu itu bilang KDM biadab itu. Yakin? Iya, yakin lah, dari Bogor dia ngakunya kan. Oke lah, untuk melemaskan otot kita hiburan dulu, Mang. Oke, hiburan. Apa tema hiburan kali ini, Mang? Ya masih komedi percakapan, Mang Iwan. Oh, sok atau lah dimulai yang pertama. Oke, ini yang pertama tentang apa ini? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Sok, mainkan lah. Ya, coba kita mainkan. Play. Ya, aya telepon teh awewe angkat. Sadi. Teuing teh apa? Angkat we ari teu rumah sasalah mah. Halo, Halo, sahayu. Abi Sinta anu kapungkur sering ameng ke bumi Akang. Hapunten ya Kang. Abi nyohonkeun tanggung jawabna ti Akang. Saleres nama Abi hoyong nyariosna ti kapungkur. Tapi teu wantun ku istri Akang. Kusabab istri Akang mah gede ambekna. Janten kieu Kang, istri Akang teh gaduh sametan ka Abi tos lami teu mayar-mayar. Hapunten ya Kang, Abi nyohonkeun tanggung jawabna ti Akang. Bagus, ini ceritanya.
Plot twist. Tapi ini bahasa Sunda, Mang. Ditranslate atuh. Aduh, iya ini bahasa Sunda ya, harus ditranslate ya. Harus. Jadi secara garis besarnya gini, si istri melihat HP-nya ada yang HP suaminya ada yang telepon dari perempuan. Nah, jadi dikasihlah ke si suami, dan si yang menelepon itu bilang bahwa dia meminta pertanggungjawaban dari sang suami. Wah, makin apa namanya, Kesel. suujon aja kan itu kan si istri mendengar kayak gitu. Ternyata yang nelpon itu minta tanggung jawab atas hutang-hutang istrinya kepada dia yang belum dibayar. Kacau. Pantesan istrinya langsung kabur. Jadi dia mau nagih hutang istrinya, karena kalau nagih langsung ke istrinya riweuh, galak katanya, makanya dia nagih ke suaminya. Makanya si istrinya kabur. Iya, mau lepas tanggung jawab dia. Awalnya galak, siga mau. Akhirnya mah ciut, siga meong. Iya. Bagus emang idenya, di luar ekspektasi gitu, main bowling. Ada lagi nggak? Nah, yang berikutnya siap play. Geus ti dokter teh ngomong. Heeh, dokter teh nyarankeun kudu mengurangi nasi putih cenah ada karbonat tinggi. Oh. Awalnya mah asa berat sinya. Pasti. Tapi alhamdulillah bisa diganti ku nasi padang, nasi goreng, nasi kuning, nasi rames, tutug oncom. Jadi aman we nya. Nya. Moal khawatir deui. Lain aman ngeunah eta mah. Ieu. Pisan atuh. Sarua kan nasi eta teh karbon. Yo. Reset lagi bahasa Sunda. Alah, bahasa Sunda lagi ya. Oh, Nah, jadi di video itu istri mengatakan bahwa dia sudah konsultasi ke dokter dan disuruh tidak makan nasi putih karena mengandung karbo gitu ya kan. Nah, awalnya dia bingung, tapi setelah nasi putihnya digantikan, dia jadi tenang. Diganti apa? Ya nasi putihnya digantikan dengan nasi padang, nasi goreng, nasi rames. Ya tenang atau udah enak gitu mah. Tapi kan sama-sama karbo. Iya, kata suaminya juga gitu. Nah, sebenarnya nasi putih itu bisa digantikan dengan apa tuh, Mah? Ya, contohnya mah kalau mau mengganti nasi putih itu jangan dengan nasi goreng, nasi rames, nasi padang atuh. Dengan apa tuh, Mah? Ya cukup dengan lontong. Nggak beres lagi aja ini mah. Atau dengan bubur ayam. Tuh kan. Tapi dengan catatan, makan bubur ayamnya jangan pakai nasi. Kan nggak boleh makan nasi putih. Karbo.